kalau sholat subuh kunutnya kalau nggak pakai selawat itu makmumnya apa di tangan imam solo bagi yang ngerti atau yang nggak ngerti? Ya kalau apa sujud sahwi, kalau nggak baca selawat. Yang makmumnya nih makmum. Iya makmumnya kan kalau nggak baca selawat, kalau imamnya baca, makmumnya aminin gitu, udah jadi. Tapi kalau imam makmumnya nggak ngerti, Hah? nggak ngerti makmumnya. Ya nggak apa-apa sih, nggak gitu nggak batal. Nggak batal, sujud sahwi kan sunnah. Iya nggak batal enggak. Gitu, ya sunnah aja. Gitu, ya nggak apa-apa, nggak sujud itu. Itu dan sunnah aja. Seharusnya kan si imam kencang tuh baca selawatnya. Kita kan makmum jadi aminin. Gitu. Nah kalau imam yang nggak selawatnya nggak kencang kan makmum baca. Nah kalau nggak baca ya sujud sahwi gitu. Jadi dia nggak sujud sahwi ya nggak batal enggak, cuman kurang aja gitu. Kurang doangan nggak batal enggak. Ayo bismillah. Para sunina sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan sayyidina wa karomar wa aswan ali sanala sehembati matu sahara sekadi jilani wa dari imam syafi'an nabi maliki ambali wa nawawi rafi jamil bukana hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha sayyidina muhajir ahmadi sahabake kadama madu ali wali wa suli wa puru ajmain sumaila ruwahi walidina wa atina wa ajdadina wa syahina wa jamil muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu li darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasilin al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa bi ulumid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 88 ya. Wasat ru'auratin duhulu waqtiha tawajjuhun wa ilmu fardiyatiha wa adamu tiqadi faradin min furud sunnatan wal sunnata wal butlanu tahjuru. Ya syarat-syarat sholat nih ya di depan paslon tuh ya wasuru susih hati sholat tuh ya gitu kaza li ikrahin wa jam'in ya'ti paslun ya gitu wasuru tusih hati sholati taharatun an hadasaini summaan najisin bisaubin wal makani wal badan. Itu ya baitnya sana gitu ya. Nah jadi ya tentang syarat-syarat sholat, syarat-syaratnya sholat. Pertama toharatu anil hadasain, bersuci dari dua hadas, hadas besar dan hadas kecil. Ya nggak boleh kita sholat nggak punya nggak suci, artinya punya hadas, baik hadas kecil ya, hadas kecil ya bisa kita hilangin dengan wudu, hadas besar hilangnya dengan mandi gitu ya. Nah kemudian syarat sahnya lagi bersih dari najis. Ya pakaian kita tuh di pakaian pisaubin ya, baju kita nggak boleh ada kena najis gitu ya. Wa makanin tempat kita sholat ya nggak boleh ya, kalau tempat kita sholat tuh ya itu sekedar ya kita taruh anggota sujud kita
Ya, jadi kalau kita apa umpama nih di tengah dia ada apa tuh ya ada najis gitu begitu ya nggak ngentuk nih baju kita gitu ya pakaian kita ke najis ini ya itu nggak apa-apa sah teman makro ya atau di depan kita sini kita sujud sini depan kita ada tai kucing gitu ya makro gitu ya atau ada najis gitu ya. Nah itu ya makan tuh wal badan, nah kemudian badan kita dah ya di mana di hidung di mata di mana tuh ya itu kalau ada najis ya nah itu nggak sah ya sholatnya jadi mesti bersih tuh kita ya. Nah kemudian syarat berikutnya tuh wasatul auratin ya syarat sahnya sholat nutup aurat ya dan yang berikutnya lagi duhulu waktiha udah masuk waktu baru sah kita sholat ya kalau belum masuk waktu belum sah. Nah kemudian lagi syaratnya tawajuhun menghadap kiblat nah wa ilmun ya fardiyatiha dan mengetahui yang wajib dengan yang sunat artinya bisa bedain antara yang wajib dan yang sunat gitu ya jadi tidak ya wa adami tika di fardin min furudin sunatan gitu ya tidak meyakini itu ya mengikutkan meyakini yang wajib itu sunnah ya nggak boleh jadi yang wajib tetap kita bilang wajib ya yang sunnah ya sunnah ya nah gitu ya. Nah sekarang berikutnya nih ya wasalisu dan yang ketiga syarat sah sholat satru launi auratin yaitu menutup warna aurat warna kulit gitu ya nana aurat inda kudrati ketika sanggup ya sanggup nutupnya kita mampu sanggup dan kalau nggak sanggup ya nggak apa-apa ya sembahyang ya nggak punya baju nggak ngapa ya telanjang kan gitu ya ada sesuatu yang bisa kita pakai ya pakai gitu ya nah gitu ya walau kana syakhsu khalian fi zulmatin sekalipun orang itu ya sepi nggak ada orang ya gitu fi zulmatin di tempat gelap tetap wajib nutup aurat kali kita sendiri-sendiri gitu di kamar ya kamarnya kita matiin lampu gelap nggak ada gitu sembayang ya nggak nutup aurat tuh telanjang nggak sah gitu ya nggak sah tetap ya nah gitu ya kali nggak ada orang gitu ya tetap ya nggak boleh kita ya nah gitu ya. Nah kalau karena tuh kalian fi zulmatin payak fi sarawilud dayika tuh cukup yang namanya tuh nutup aurat dengan celana yang sempit ya kayak orang perempuan itu ya umpama pakai apaan tuh ya iya yang wedding apaan tuh ya pokoknya yang ketat dah dipakai ya gitu meskipun berbentuk tuh dipunya auratnya nggak apa-apa ya udah nutup aurat ya gitu ya orang perempuan dipakai nah kelihatan tuh tepok mangginya ya gitu ya berbentuk nah habis ketat kan kelihatan nggak apa-apa atau kita orang laki ya buntelan kita tuh iya kan gitu ya buntelan kita tuh kita pakai baju ketat gitu kayak training ya kan gitu apalagi yang tipis ya jadi itu nggak apa-apa ya yang penting nggak kelihatan ya warna kulit gitu ya kalau bentuknya nggak apa-apa itu nutup aurat ya cuman makruh aja gitu ya kalau buat ya keluar kalau untuk sholat sih nggak apa-apa nggak ada orang gitu ya. Nah, itu ya sarawil jarika wana wiha dan umpamanya mimma yamnaul launa ya jadi suatu yang mencegah warna ya kulit dunal jirmi tidak bentuknya pokoknya warnanya gitu bentuknya sih nggak apa-apa meskipun tuh dipakai ketat tuh orang perempuan tuh tadi ya nah dipakai tuh kan ketat tuh kelihatan dah semua badan atas gitu ya kayak baju renang kan gitu ya kan ketat tuh pakai kelihatan gitu nggak apa-apa tutup aurat gitu ya tuh jadi udah ya tutup aurat tuh ya dunal jirmi ya lakinnahu yukrahu akan tetapi makruh tuh kalau perempuan pakai nutup aurat seperti itu ya gitu ya nggak haram nggak makruh gitu ya teman ngundang perhatian gitu ya nah ya pain aja zaan satriha kalau dia nggak sanggup untuk nutup aurat bi'an la yajida ma yasduru bihi aslan yang sekiranya dia itu tidak dapatin sama sekali untuk menutup aurat au wajada mutanya jisan atau ada ya yang pakaiannya itu najis walam yajid ma yutahiruhu dan nggak dapatin sesuatu yang untuk mensucikannya nggak ada air gitu ya begitu dengan najis itu au
ya bisa pi makani najisin, atau dia ditahan di tempat yang najis. Walaisa ma'ahu, enggak ada bagi orang itu illa saubun, ya kecuali pakaian yuprisuhu ala najasati, dan dia buat tutupin ya yang dihamparin pada najis. Nah, dia umpama kita ada di tempat najis ya, najisnya kering gitu ya. Nah, situ enggak ada sesuatu yang kita buat nutupin, yang ada pakaian kita nih, baju gini ya, buka baju gitu buat tutupin najisnya itu. Ya, kita sembayangnya lanjang karena nggak ada ya pakaian lagi. Itu kalau ada ditahan ya, ditahan gitu di tempat yang najis mau sholat gitu ya. Nah, itu ya, buka tuh baju yuprisuhu ya. Nah, dia apa tuh gelar tuh ya pakaiannya itu katanya ya ala najasati shalla fi hadhihi surati salasi arian, sholatlah dia dalam bentuk yang 3 macam tadi dalam keadaan tidak berpakaian ya. Jadi umpama ada pakaiannya najis gitu ya, nggak ada sholat lah ya, pakai apa ya, nggak pakai baju gitu ya, nggak tuh karena nggak ada yang ya untuk apa tuh ya menyuciinnya, nggak ada nggak ada air. Nah, kemudian atau juga ya gitu ya, dia itu nggak punya pakaian ya buat pakai gitu ya. Nah ya, nah itu juga di tempat tadi yang najis, nah, sholat dah ya dalam keadaan ya tidak berpakaian telanjang. Wala yu'mi'u biruku'i wasujud ya yatimuhuma, jangan dia isyarat waktu rukuk dan sujud, bahkan sempurnakan ya. Kali nggak pakai pakaian kan telanjang ya, giliran rukuk udah diri aja kan, didiri dah tuh ya, orang laki perempuan sama gitu. Umpama dia waktu rukuk ya dia nggak mau ya, nggak rukuk gitu ya, isyarat aja gitu, nggak boleh, tetap ya rukuk dan sujud ya biasa sempurna gitu ya. Nah, itu ya tetap itu ya. Jadi bukannya pakai isyarat gitu. Kali sujud karena nggak pakaian ya udah cukup dah tunduk gini subhana rabbiyal azimi gitu. Nah, terus ya giliran sujudnya gitu ya tetap tuh ya. Nah, nggak isyarat itu. Nah ya, la yu'miu ya bil ruku'i wasudid bal yatimuhuma wala i'adata alaih, dan juga enggak iadah ya, enggak wajib dia ngulang lagi kalau sekiranya dia dapetin pakaian gitu ya. Itu tadi di waktu sembahyang pemuzohor ya, enggak punya pakaian ditelanjang, udah sembahyang gitu ya. Nah, dia setelah asar ya didapat tuh ya, atau sudah habis sembahyang didapat tuh, ya udah enggak pakai ngulang lagi gitu karena udah sah gitu ya. Nah, itu ya wala yadali wala yalzamuhu qabulu khibati saubi lil minnati alal asa, dan enggak wajib dia menerima hibah pemberian ya gitu pakaian ya, itu enggak wajib ya gitu. Umpama dia enggak punya baju, ada yang minjemin itu, enggak punya kain dah ya, kayak kita umpama nih enggak punya kain ya gitu, mau sembahyang gitu, ada yang pinjemin tuh kain gua pakai gitu ya, kagak, nggak wajib kita terima, udah bayang ya, nggak kayak baju lanjang nggak apa-apa. Hah? Tolak nggak apa-apa ya. Kenapa ya? Itu katanya kibarul minnah ya, karena dengan menerima seperti itu ya besar tuh ungkitannya ya. Nanti sewaktu-waktu kita diungkit gitu ya. Umpama teman kita nih, kita mau sembahyang nggak punya baju nggak apa ya, nah ntar kan sewaktu-waktu kan bisa ada gini, wah ya gitu dia sembahyang tuh kalau gua nggak pinjemin kain nggak sembahyang dia gitu ya, tuh kan gitu ya. Nah seperti itu ya, nih alal asoh menurut kaul yang soheh ya. Kalau doibnya boleh terima ya kalau sekiranya nggak gede ungkitannya, artinya cuma sekedar ya itu aja ya, karena kita khawatir ini nanti ya diungkitkan nih gitu. Hanya kalau di ibadat tuh kalau sekiranya bakal jadi ungkitan ya, bakal diungkit-ungkit itu ya, nah itu jangan, itu kan jadi apa, yang minjemin jadi nggak dapat pahala kan ya. Wala tubdilu shadaqatikum bil manni ya, manni minnat tuh ya, dengan ngungkit-ngungkit itu ya. Oh ya, terus bayang tuh ya, mendingan pakai apa nggak kayak kain layang ya, telanjang gitu ya. Nah daripada pinjem
pakaian orang. Kalau sekiranya bakal ya gede, bakal ada waromannya bakal gitu diledekin gitu ya, umpama kita jalan-jalan dah gitu kan ya, jalan-jalan tuh anak kita kotor ngapa gitu kan gitu ya. Nah ya itu ya, nah dipinjemin tuh boleh tolak gitu ya kita ya. Nah, kalau disediain sih nggak apa-apa, itu emang udah di apa tuh ya diwakafin atau di musbil. Itu kain-kain yang ada biasa di musola, di masjid gitu, di biasa di jalan-jalanan tuh. Ya ada itu sih nggak apa-apa. Nggak emang udah yang apa naruh juga di situ emang udah. Ini boleh pakai. Ini kan kalau kita sama temen langsung itu ya kita ya. Nah, kagak, kalau itu sih nggak ada minah, itu wajib kalau kita ada pakaian gitu ya wajib pada pakai, tukar pakaian gitu nih kotor nih ya wajib tuh ya kita pakai gitu ya, karena itu yang begitu nggak ada ungkitan ya gitu ya, nah, gitu ya, nyampe lagi yang gede gitu, kayaknya kayak pergi haji gitu, kayak haji umroh, kalau umpama romannya bakal ini gua ongkosin nih pergi haji, romannya bakal diungkit-ungkit, ya jangan gitu, lu kalau gua nggak ongkosin lu nggak pakai pergi haji lu, kayak gitu kan, nggak ke sorban lu kan gitu, ya kalau kagak sih nggak apa-apa, terima, orangnya kita tahu dia baik, dia apa nggak bakal lah, ya gitu, ya terima, nggak apa-apa, ini kan romannya yang bakal ya gitu ya. Ya, itu ya. Wala yalzamuhu qabulu ariyatihi lidok fil minnah, enggak wajib juga tuh nerima pinjaman ya lidok fil minnah ya, karena tuh ya sedikit kecil ungkitannya kalau kita minjem, sekarang dipinjemin gitu, jadi nggak punya mau pembayang nih, nggak punya kain, dipinjemin nih pakai kain gua. Nah kalau tadi kan hibah tuh ya, hibah hadiah ya ngasih gitu. Nah ya minjem juga nggak wajib dipinjemin ya, meskipun tuh katanya lidopil ya meminah tuh karena kecil, doib, lemah ya gitu ungkitannya. Wa in lam yakbal lam tasihha sholatuhu liqudratihi ala satri, kalau dia nggak terima tuh pinjamannya tuh dipinjemin kita nggak terima, nah itu lam yasihha ya nggak sah sholatnya liqudratihi ala satri, karena dia sanggup untuk menutup aurat gitu ya, karena kalau minjemin itu ya, karena kan kalau kita minjem kan pulangin, nah kalau hibah kan nggak pulangin ya dikasih gitu ya. Nah, ya kalau hibah kan nggak dipulangin ya, ini kalau kita hibah tuh nggak boleh tarik, haram ya gitu ya. Ar-raji'u minal hibati karraji'u ya kalbi raji'u min ya min pami itu ya, orang yang narik lagi dipunya hibahnya ya itu sama seperti anjing ya ngeluarin makanan ya dimakan lagi gitu ya. Nah ya kayak kambing kan, kalau kambing kan ngunyah tuh ya, makan ntar keluarin ngunyah lagi gitu, nah seperti itu. Nah orang itunya haram, nggak boleh ya, kalau hibah tuh nggak boleh narik, nah kecuali yang boleh narik orang tua gitu ya, orang tua ya nggak ada ya, nggak apa tuh ya nggak apa-apa gitu narik, cuman makruh aja gitu ya, nggak haram. Kalau orang lain ya haram ya, gitu udah ngasih orang nih ya, udah hibah kan gitu, nah kita ambil lagi ya nggak jadi dah gitu ya, udah diterima, nah itu nggak boleh gitu ya ya. Nah. Boleh tarik ya gitu, kalau emang tuh niat tuh dilihat nih diwat maksiat lo ngapa boleh tarik, karena itu salah penggunaan ya, nggak apa tuh boleh ya gitu kan. Yang umpama orang kita kasih motor nih lu pakai buat ngojek, bukan dipakai ngojek ya, ngayam nonton orkes mana ngayam kan gitu, ambil lagi nggak apa-apa, gue suruh buat lo ngojek kan gitu ya. Nah gitu ya, nggak boleh gitu ya, boleh kita tarik kalau bukan gitu ya, nah gitu ya, boleh diambil lagi tuh ya. Nah dia gitu lam yaji ya gitu ya, wajib tuh
ya la yalzamu qabulul hibaya wa in lam yakbal ya lam tasihha sholatu liqudrati ala satri bal yajibu alaihi su'alul i'arati, bahkan katanya wajib minta pinjemin mimman yuzannu minhur ridha biha, kepada orang yang kita sangka dia itu senang dah diredok. Ya, kalau kita nggak punya pakai baju nih, ya mau sembahyang nggak punya pakai kain. Nah, ya ini orangnya, ya kita minjem dia, ya nggak kesel, ya dibilang itu gue pinjem, ya kain lo nih gue nggak punya kain gue najis nih. Nah, digirang tuh, nah itu wajib artinya, ya tuh orang yang kita redok. Nah, kalau orang yang kiranya nggak redok tuh, ya jangan, gitu, ya, gitu ya. Nah, gitu ya. Enggak lebih dia. Wa yahrumu alaihi akhdhu saubi ghairihi minhu ghahran. Haram tuh ya mengambil baju pakaian orang lain dengan cara paksa. Ya, orang kita ya enggak kasih, kita ambil gitu. Gua sembahyang. Gitu. Ya, gua mau pakai buat tidur, mau sembahyang, masa lu enggak kasih. Ya, itu kan haram. Jangan gitu ya. Nah, itu ya ghahran. Lakin tasihhu sholatu ma'al hurmati, akan tetapi sah ya sholatnya dalam keadaan haram. Ya haram juga, haram, tetap haramnya haram ngambil, maksa sholatnya sah gitu ya. Sama juga barang gosok gitu, ada barang orang ya. Nah itu umpama ya pakaian orang atau sejadah dah ya, jadi orangnya lagi pergi wudhu. Ya, sono buang air, dia sembahyang, kita tarik aja tuh, kita ambil, kita sembahyang situ, udah selesai, udah kita taruh aja lagi sono, kan nggak tahu tuh, iya itu haram, gitu, ya, pakai orang lain tuh gosok namanya. Nah, sholatnya sah nggak? Sah, ya, cuman haram karena mengambil hak orang, gitu, atau kita wudhu tuh di keran orang. Ya gitu batal nih kita dari rumah atau tuh depan ini kita ada keran nih ya gitu buka aja wudhu aja gitu ya nggak permisi nggak apa wudhu aja sudah jalan dah ya itu haram ya karena nggak nggak ada izin ya dari pemilik gitu ya. Nah itu ya wat sahnya wa yuqaddimu saubul hariri anin najasi fi sholati wa yalzamuhu satru bihi, diutamakan didahulukan tuh pakaian sutra gitu dari pakaian yang mutanajis. Ya, kita ada pakaian nih najis, kain najis ya. Nah, ini ada ya celana dari sutra. Nah, itu pakai lebih utama katanya ya di dalam sholat. Nah, paya lazamuhu satru maka wajib nutup dengan kain sutra tadi. Ya, gitu. Ya wala yalzamuhu ya gitu qad umazalda ala satril auratihi ya gitu ya. Nah tidak wajib memotong yang lebih dari nutup aurat ya. Kalau ini pakaian kita nih lebih kita potong jangan ya gitu ya. Nah ya gitu ya jamul qad umazalda ala satril aurati wa yuqaddimul mutanajjisu alal hariri bi ghairiha, dan diutamakan tuh ya pakaian najis ya dari pakaian sutra pada yang bukan sholat ya. Jadi kalau bukan sholat jangan pakai yang sutra ya, adanya sutra nih nggak najis. Nah ada pakaian kita celana kita najis pakai yang najis gitu karena di luar sholat. Nah kalau dalam sholat itu utamakan yang sutra gitu daripada yang najis gitu ya. Nah, bi ghairiha mimma ya la yahtaju ila taharati sawi ya, dari sesuatu yang enggak dibutuhkan untuk mensuci baju tuh gitu ya. Wala yajuzu lahu sholatu ya fil hariri ma'a wujudi nahwitin ya, dan enggak boleh tuh orang itu sholat dengan pakaian sutra serta ada padanya itu ya anak nahwutin ya sumpama tanah ya lumpur gitu. Jadi ini ada pakaian sutra, ini ada lumpur ya, pakai lumpur kan. Kalau lumpur ada nutup aurat ya, dan nutup aurat lumpur gitu ya. Karena apa? Warna kulit kita enggak kebaca gitu ya, itu ya udah usapin aja
Ya badan kita nih nyampe aurat kita kan laki kan ini pusar sampai dengkul udah sapin itu ya ke lumpur itu. Hah? Ya sama cat juga itu ya teman cat kan ngulanginnya susah. Iya ngulanginnya susah, ngilangin kalau lumpur kan gampang, hilangin air hilang itu. Nah cat kudu ya cari minyak cat buat gosokin itu ya. Nah boleh kayak gitu ya gitu ya. Kalau pakai apa tuh lumpur, kalau masih ada lumpur pakai lumpur, jangan pakai baju sutra tuh ya dengan sutra. Nah juditin ya juga atau kalhasis rumput ya gitu, ada rumput tuh ya udah pakai gitu ya. Kalau enggak kita kan tikar tuh ya, iya tikar lah, tikar gitu ya nah, tikar nih udah terus coba aja ikat sini gitu, bayang ke tikar gitu ya. Apa kalau dulu kan banyak tuh tikar masjid, ada tikar rumput, tikar pandan ya gitu ya, pakai nggak ada pakaian gitu ya. Nah gitu ya hasis malam yakinlah bimuru atihi, selagi dia itu nggak jelek ya, nggak rusak ya muruahnya ya. Muruah tuh artinya wibawanya, kehormatannya. Wa illa kalau enggak tuh jazalahu sholatu fil hariri, kalau sekiranya tuh wa illa wa in yakulla, kalau rusak tuh muruahnya boleh dia sholat pakai baju sutra, pakaian sutra ma'a wujudi zalika, serta ada tadi ada tanah ya, ada rumput, ada tikar lah gitu. Nah ya kita ya kalau kita sembahyang pakai tikar nih ya orang jadi ketawain kan gitu ya. Sudah turun tuh muruah kita ya, harga diri kita. Nah pakailah ya sutra gitu ya. Nah gitu ya. Nah gitu ya. Wastazhara Syibromalisi wujubus satli bimahwitin, dan telah menzahirkan pendapat Imam Syibromalisi wajib menutup aurat dengan seumpama tanah. Walau kana yakillu bimuru atihi, sekalipun merusak ya harga dirinya, kehormatannya, hatnya haitsulam yajid ya ghairahu, sekiranya dia enggak dapetin yang lainnya. Emang enggak ada tuh pakaian kita yang lain ya, cuman ada tanah ya, pakai tanah dah ya daripada pakai sutra ya gitu. Tuh kata Imam Syibral Malisi ya. Nah lebih bagus pakai tanah ya daripada sutra gitu ya, karena kalau sutra itu udah jelas diharamin ya bagi kita nih orang laki gitu ya. Nah itu ya. Nah gitu ya. Nah itu kata Imam Syibromalisi gitu ya. Nah ya. Nah wa yakilu muraati itu ya. Waqala, dan dia bilang li'annahu fi hazihil halati la ya'uddu mukhillan bi muraatihi. Kata Imam Syibromalisi, karena sungguhnya dalam keadaan seperti ini tidak dianggap merusak muruah. Ya, kata Imam ya Syibromalisi nih gitu ya, meskipun kita pakai rumput, pakai tikar ya, atau pakai apa tuh tanah tadi buat tutup aurat ya, mau sholat. Nah itu ya kata Imam ya Syibromalisi itu enggak jadi rusak katanya muruahnya. Wa yata'ayyanu alaihi satru kubulihi ya, satru ya, wa yata'ayyanu alaihi satru kubulihi wa duburihi, dan yang wajib bagi orang itu menutup ya dipunya kubulnya dan duburnya, artinya kemaluan depan dan belakang. Wujuban itu yang wajib katanya. Hai sulam yajid, yang sekiranya dia enggak dapetin sesuatu ya yang menutupin, illa ma yasturu ahaduhuma, kalau dia enggak dapetin yang lain lagi kecuali teman yang salah satunya gitu ya. Nah ya untuk nutupin yang apa kubul dan dubur nih. Nah maka dia salah satunya mana yang ditamakan, li'annahu mutawajjihun lil qiblati, yaitu ya di atasan ya. Ya liwat tuh duburihi haitsulam yajid illa ma yakwi satruhuma, ya dia nggak dapetin yang lain kecuali sekedar yang nutupin keduanya. Pakai sempak dah ya, kalau pakai sempak kan nutup dua tuh ya, kayak sempak tuh dan dalam, nah nutup depan sama belakang. Ada teman itu udah pakai itu ya sembahyang gitu ya. Hanya kalau Imam Ahmad bin Hambal tuh yang wajib nutup aurat tuh orang laki-laki itu segitu ya.
Itu Imam Ahmad bin Hambal gitu. Yang lain itu man sunat tuh yang wajib ya kalau Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau kita tuh sembahyang lucid pakai cempak ya jangan ditawain. Gitu ya. Nah ya gitu. Yang lain itu tutup itu ya. Karena Imam Ahmad bin Hambal tuh paha ini nggak masuk aurat. Itu ya kalau Imam Ahmad bin Hambal paha nggak masuk aurat. Itu yang masuk aurat itulah kudbul dan dubur. Nah wajib tutup itu. Nah jadi kalau orang terus sembahyang pakai celana pendek dah karena saku gitu ya di atas dengkul ya nggak apa-apa. Kalau Imam Ahmad bin Hambal, kalau kita Imam Syafi'i kan nggak sah karena nggak ketutup tuh dengkul sama pusar gitu ya. Nah kalau dia Imam Ahmad bin Hambal udah pakai apa kayak sempak aja udah ya jadi gitu. Dalam Papua yang mualaf Papua Apa? lihat tidurnya dia pakai kuacikan doang itu. Iya. Ya iyalah jadilah. Berarti ya. Iyalah sah. Gitu ya. Ini kubul duburnya tutup gitu ya. Gitu ya. Nah, itu Imam Ahmad bin Hambal kan gitu ya. Nah, jadi sini kalau nggak dapat sesuatu kecuali yang nutupin keduanya. Nah, itulah ya. Keduanya lil ittifaq ya, karena nih kedua apa ya aurat keduanya itu wajib ditutup ya lil ittifaqi annahuma auratun, karena ittifaq ulama mengatakan itu adalah aurat gitu ya. Wali annahu abhasu li annahuma abhasu min ghairihima, karena keduanya tuh kubul dan dubur itu termasuk kalau nggak ditutup itu suatu yang paling ya buruk ya, paling jelek gitu ya. Jadi itu ya tuh ya ittifaq tuh gitu ya abhas ya ngeri ya. Wa yuqaddimu satru kubulihi wujuban haitsu lam yajid illa ma yasduru ahaduhuma, dan wajib dia dahulukannya tuh tutup kubul depan ya. Nah kuman depan itu haitsu lam yajid sekiranya dia nggak dapetin illa ma yasduru ahaduhuma, kecuali yang dapat nutupin salah satunya. Ini kagak ada lagi pakaian, yang ada teman tapokan depan ruangan gitu doangan ya, kayak umpama sapu tangan dah gitu ya gitu ya gitu ya jadi dah ya gitu. Nah kalau tadi kan kalau sempak kan depan belakang, nah ini kan depannya doangan gitu, ada belakangnya kagak, nah depannya tutup jangan belakang gitu ya gitu ya, yang depan tuh ya. Kenapa tuh ya harus yang di depan, enggak yang di belakang. Li'annahu mutawajjihun lil kiblati, karena yang depan ngadep kiblat gitu ya. Gitu ya, kiblati. Au badalah atau ya gantinya tuh ya yang lainnya tuh. Kama lau shalla ya gitu. Sauba maksadihi pina pilatis safari, atau juga seperti badalnya itu artinya bukannya yang depan tapi yang belakang. Ini kalau sekiranya dia sholat itu menjurus kepada tujuan dia pina pilatis safari dalam sholat sunat safar ya, dalam ya sunat safar tuh ya. Nah kalau kita tuh sholat sunat safar tuh dalam perjalanan, nah itu ya karena menuju ke tempat tujuan kita kan nggak ngadep kiblat ya, jadi belakangnya yang ditutup itu ya gitu ya gitu ya. Dulu ya sembahyang tuh gitu untuk aurat tuh gitu ya, hampir ini banget dah nih ya, banget susahnya nih kayak si gituan siapa ya yang sahabat tuh yang susah Salabah. Iya, saya salabah dah, karena dia punya pakaian satu. Ya, kalau dia pergi ke masjid, dia bininya di rumah, ya lanjang, gitu. Nanti pulang pulang dari masjid, ya, nah buat isinya sholat gitu, ya gantian. Itu tuh saking susahnya gitu, ya, gitu kan? Nah, itu, ya. Memang sahabat-sahabat tuh pada nggak mau ngasih apa ya? Iya, Sayyidina Utsman kayak. Ya gitu, Abdurrahman bin Auf kayak gitu ya, karena mungkin dia ogah nerima hadiah tadi ya gitu ya, ogah gitu ya gitu ya, jadi ya apa adanya tuh pakai gitu dah gantian ya. Ini gini minta ya sama Nabi supaya punya
duit dah kan gitu, punya harta tuh, punya duit, kaya kan gitu. Karena nggak betah katanya begini. Itu bisa terus ya Rasulullah. Ya Rasul kata udah yarin begitu salabah. Ya, gitu maqal la waqafa khairun mimma kasura wa alha kata Nabi. Salabah udah ya dikit cukup udah ya daripada banyak jadi lupa kan gitu ya. Kayak sahabat kan nggak enak ya Rasulullah gini. Ya udah doain dah gitu ya gitu ya doain akhirnya begitu banyak ya lupa dah gitu ya. Nah itu ya itu kan menurut perkiraan kita ya, kita kata kalau dikasih duit nih banyak kita enak lah sih ya. Kita ya kita mau ibadat ngapa enak aja ya, begitu punya duit banyak ya lain lagi dah situ ya kagak, nggak main di langgar, nggak main di masjid Salim, main ini kan lain. Ya duitnya banyak, iya nggak betah udah tempat begini. Lah yakin kan setnya bilang ngaji nih, belum nggak sempet dah, gue lagi di puncak. Gitu. Ya saking kebanyakannya duit kan gitu. Ya mobilnya ada 10, nggak sempet itu. Nah ya biarin aja dah ya, kita minta apa yang Allah ya maslahat buat Allah sama kita yang cocok. Minta ya gitu ya, biar Allah dah ya yang nentuin, jangan kita yang nentuin gitu ya. Minta sama Allah ya, minta ya pada Allah rezeki biar yang ya Allah yang kasih, karena Allah yang tahu maslahat kita nih ya gitu, yang cocoknya kita gitu, bukannya kita. Kalau kita udah kaya yang kita cocok aja dah gitu ya jangan tuh gitu ya. Nah gitu ya, kamalau salat tuh ya, walian nadubura mustastirun ya ghaliban fil aliyatihi aliyah ini, karena kalau dubur itu umumnya tertutup dengan dua pantatnya ya gitu kan. Kalau dubur umumnya tutup, nah kalau kemaluan depan kan nggak ketutup, nah ini diutamakan tutup depan. Nah wayasturul unsa kubulahu, kalau kalau banci itu yang ditutup belakangnya, kubulaihi ya, dua kubulnya kedua-duanya. Ini banci ya, banci kan punya kubul dua. Ya, kubul tuh ya, punya kemaluan depan dua, dia ada laki ada perempuannya, dua-duanya ditutup kalau banci ya. Ini banci asli. Pain kupiya li ahadihima pakot ya, kalau sekiranya mencukupi salah satu keduanya saja ya, takhayyara boleh dia pilih, in kana bi hadratir rijali, kalau si banci ada di depan laki-laki, wan nisa'i dan perempuan gitu, au bi hadrati khunsa mislahu, atau di depan banci sama seperti dia gitu ya. Nah gitu, fa in kana bi hadrati itu ya, jadi kalau di sama-sama di depan ada laki ada perempuan ya, atau sama-sama banci, nah itu boleh pilih dah tutupnya salah satunya ya, yang kemaluan laki-laki atau kemaluan perempuan. Ini karena ya sama-sama dua gitu. Nah wa in kana bi hadrati imra'atin, kalau dia tuh banci itu di depan perempuan nih, fal aula ayyastura alatar rijali, maka yang utama ditutup alat laki-lakinya tuh gitu ya, jakarnya tuh si banci nih gitu ya. Au bi hadrati rijal, atau dia ada di depan laki-laki, fal aula ayyasdura alatan nisa, maka yang utama dia tutup ya alat perempuan ya, kemaluan perempuan tuh gitu tuh ya. Nah ini cara nutup aurat tuh banci, karena banci kan ya hemafrodit ya, dua kemaluan laki, kemaluan perempuan. Nah kalau dia ada depan tuh ada laki perempuan, itu boleh pilih mau tutup yang laki atau perempuan boleh. Nah ya kalau kita nggak cukup ya buat tutupnya, nah kalau di depan laki-laki, nah kemaluan perempuannya yang ditutup. Nah kalau depan perempuan kemaluan laki-lakinya yang ditutup, tuh banci gitu ya. Karena banci yang begini kan nggak batal kepada salah satu ya, dipegang tuh ya, dipegang sama laki-laki nggak batal ya, dipegang sama perempuan nggak batal. Nah kalau dua-duanya pegang, laki perempuan pegang, nah batal semua gitu ya, karena dia ada dua alat
Ya gitu, yang laki pegang tangan kanan, yang perempuan pegang tangan kiri, batal bertiga gitu. Ya, bancinya batal, yang laki batal, yang perempuan batal. Karena apa? Ya, nah itu ya, banci dipegang dua-duanya, dia nggak ada alasan kan? Ya gue laki kan gitu, tuh perempuan pegang batal. Ini gue perempuan, no laki-laki pegang gitu. Jadi dua-duanya udah pegang, udah jelas batal. Nah kan kita nih orang laki, ya pegang, ya banci tuh, ya berarti kita batal. Kenapa? Yang kita pegang tuh perempuan apa kan? Ya banci. Nah ya nyetrum tuh, karena sebelah kirinya dipegang sama perempuan. Nah batal juga kan? Perempuannya batal gitu lah, gitu ya. Tuh yang banci asli gitu, yang punya dua alat gitu ya. Nah kalau banci bikinan sih udah gitu. Gitu ya. Nah, gitu ya. Gitu ya, karena yang bikinan itu biasanya sih ya udah laki, kalau terusin laki ya laki aja gitu. Ya alatnya teman tuh. Ya, teman sifatnya aja itu ya. Itu ya. Itu sifatnya tuh ya umpama laki, sifatnya perempuan gitu. Ya, itu kan karena mungkin ya karena salah ya didikan, ya salah lingkungan itu ya, ya gitu ya. Padahal Allah ciptakan dia ya perempuan gitu ya, gitu ya. Nah bisa ya. Warabiu, dan yang keempatnya syarat sholat nih duhulu waktiha, masuk waktu sholat. Ai al ilmu binafsihi, artinya tahu pada dirinya sendiri. Ya kita tahu nih udah zuhur, ya udah isya, ya gitu ya. Nah bidukhuli waktil mahdudi syar'an, yaitu udah masuk waktu yang ditentukan oleh syara' li sholati, untuk sholat. Au bi ikbari sikotin, atau dengan ya pemberitahuan dari orang yang dipercaya. An ilmin, dipercaya dari apanya? Ilmunya. Karena dia tahu, dibilangin nih udah masuk waktu maghrib, udah masuk waktu isya. Orang itu karena punya ilmu, tahu gitu ya. Au bi azanil muazzini al arif, ya, atau juga dengan azannya orang yang azan, yang tahu tuh, ya tahu waktu. Ya, jangan yang azannya itu nggak tahu waktu. Ya, gitu. Pisahwi, dalam keadaan cerah. Ya, ditahu nih gitu. Nah payam taniu alaihil ijtihadu ma'ahu, ya maka nggak boleh ijtihad bersama dia tuh ya, orang yang nggak tahu tuh gitu ya. Wayajuzu lahu takliduhu bil ghaimi, boleh kita taklidnya tuh kepada muazin nih ya, itu dengan apa ya, dengan waktu dan keadaan ghaim, keadaan mendung. Ya, cuaca lagi mendung, ya kita dengar azan tuh, ya udah, ya bayanglah udah masuk waktu. Illa kecuali iza alima anna azanahu an ijtihadin, kecuali kalau kita tahu bahwa azannya muazin tadi itu dengan ijtihad. Ya, juga bukan keyakinan dia, kepastian. Itu dia lagi nyari kayaknya kan ijtihad berusaha tuh. Ya, jadi kayaknya udah masuk nih waktu, dia azan aja. Ini istihad ya, dilihat kiri kanan apa sono lagi mendung ya. Ini belum ada jam. Iya, ini cerita dulu kan belum ada jam. Kok sekarang sih ya kita udah apa tuh kita taklid sama jam dah gitu ya. Jam sama apa tuh jadwal abadi ya, kita taklid dah sama jadwal abadi tuh gitu ya, udah ditentuin ya. Sekarang maghrib jam apa tuh ya, nah ya jam apa tuh jam 5 ya, 58 itu ya, 55 58 gitu tuh jam apa abadi. Asar ya jam apa 3 ya 25 gitu tuh. Sekarang kita taklid sama itu aja, nggak ada ya, nggak ijtihad gitu ya, nggak nyari, nggak waktu dah ya, taklid aja dah ya gitu ya. Nah ya gitu ya. Iza alima anna azanahu anil ijtihad payam taniu takliduhu hina izin, maka ya nah itu nggak boleh kita taklid kepada itu muazin kata itu ya, karena dia bukan ya, bukannya dia tahu sebenarnya, dia boleh nyari gitu. Karena ijtihad orang nggak boleh kita ya ikutin gitu ya, kita wajib cari gitu ya.
Li'annal mujtahida la yuqallidul mujtahid tuh ya, karena si mujtahid ini ya, nah, ijtihad itu enggak boleh ngikut kepada mujtahid lagi. Itu ya, itu kan kita mesti usaha tuh, cari waktu. Udah waktu belum nih? Nah, gitu. Nah, kalau udah waktu ya sholat, kita yakin gitu. Nah, kita nggak boleh ngikutin kalau si muadzin tuh boleh ijtihad dia. Nah, kita nggak boleh ngikutin dia. Kita ijtihad lagi, bener gak tuh dia azan? Ijtihad kita, yang ngikutin dia, karena kita wajib ijtihad tuh, yang namanya waktu tuh gitu ya. Jadi nggak ngikut-ngikutin, nggak taklid. Nah, wajazalahu ya i'timadul muadzin, boleh tuh kita berpegangan kepada muadzin idza kasura ya. Ya ijtihadul muadzinina ya, muadzin tuh iza kasuro apabila banyak, boleh dah ya kita, karena kita dengar tuh ya di masjid ini azan, sholat azan ya dah ya, berarti udah ya udah masuk dah waktu iza kasuro wa ghalaba ala zanni isabatuhum ya, dan juga ya kuat sangkaan kita bahwa benar tuh katanya mutlakon, secara mutlak tuh boleh dah ya, kalau banyak udah dengar sunuza gitu. Malam yakuz ba'duhum an ba'din, selagi sebagian itu mengambil sebagian daripada sebagiannya, artinya enggak diikutin pada yang lainnya. Wa illa, kalau enggak fahum kal muazzinu wahidu, maka dia itu sama seperti muazzin yang seorang ya. Kalau nih azan banyak, nah tapi yang apa tuh, yang banyak itu ngikutin sama yang satu gitu. Umpama di Salafiyah udah azan nih, nah yang lain ngikutin aja, wah udah tuh Salafiyah azan. Nah itu kan berarti dia ngikutin. Nah kita nggak boleh ngikutin tuh. Itu sama juga baru atu gitu ya, tetap kita harus ijtihad gitu ya, cari waktu. Hanya gampang, sekarang udah gampang dah ya, ijtihadnya udah ada jam, ada ya jadwal. Dah ya, liatin jadwal dah ya, lohor jam berapa ya, jadwal dah, jamnya cukup gak, udah ya jam 12 ya gitu kan ya, kurang 2 menit jatuh jam 12 pas atau jam ya gitu, udah jam 12 bayang, udah jelas gitu ya. Subuh gitu juga gitu ya. Nah ya kita udah taklid kepada ya itu pembikin jadwal lah ya, ulama itu ya. Jadwal abadi itu kan dari tahun 60 itu dibikinnya ya, dari tahun 60 itu ya, tentuin ya, karena dulu tuh sebelumnya itu kan ya jam kita ini ada 4 ya gitu. Kalau sekarang kan ada berapa, 3 tuh kan, apa bagian barat ya, bagian tengah kan ya, bagian timur ya. Dulu ada bagian barat lagi sono ya, macam kayak apa Sumatera sono itu ada jamnya beda. Nah jadi yang bagian Sumatera tuh ya, nah dibuang, jadi tinggal 3 gitu ya, tahun 60-an gitu ya, ditepin tuh sama pemerintah dulu ya, dan 60-an tuh. Nah jadi 3 tuh waktu ya, waktu Indonesia bagian barat, bagian tengah dan timur gitu. Tadinya di bagian barat sono Aceh tuh ya, Aceh, Padang pada ya, Medan. Nah gitu punya waktu sendiri gitu. Nah sekarang udah ikut tuh gitu ya. Nah itu jadwal-jadwal sholat itu nah disusun dah ya, orang-orang ahli falak gitu ya. Nah dibikin dah tuh ya, nggak diroboh-roboh tuh, ya abadi itu ya, selama-lamanya ya, seumur hidup itu ya, pakai itu dah gitu ya. Padahal menurut penelitian sekarang ini udah banyak ya, udah perubahan itu ya, itu udah diberoboh lagi gitu ya. Jadi udah seharusnya udah diberoboh, karena kita udah nggak mau pusing pada ya berbeda itu, ya udah pakai itu aja dah gitu ya, gitu ya. Nah gitu ya, gitu. Nah itu ya, wa illa ya fahum kal muadzin wahid. Wa mislul ilmi bin nafsi aidon ru'yatul ya, yu'datul mazawil sahihah ya. Seumpama yang dikatakan ilmu tuh ya, bin nafsi, kita tahu diri kita sendiri, tahu nih itu apa, itu ru'yatul mazawil ya, kita lihat pergeseran ya, yang ya sahihah, yang benar. Wal manaqib sahihah, dan juga bintang-bintang yang sahih tuh ya. Wasa'atul mujarrabah, atau juga jam yang udah
ya, nah normal udah berhasil tuh udah dilatih, artinya udah enggak ya berobat tuh mujarabah. Nah, wabaitul ibrati ya juga ya kompas ya li arifin bihi bagi orang yang paham ngerti pakai kompas tuh ya gitu. Kalau kompas kan nanti nentuin tuh arah barat timur kan gitu ya, apa utara selatan ya nentuinnya. Nah, jadi kita bisa lihat tuh ya dengan jalannya matahari kan gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Baitul ibrah. Fa innahu qad yadullu alal waqti, karena dia itu baitul ibrah juga dia itu ya menunjukkan waktu. Fahaza kulluhu fi martabatin wahidatin, semua ini satu martabat sama ya nilainya. Wahia rutbatul murtabatul aula, yaitu martabat yang utama, yang ula itu yang pertama. Wa martabatus saniyah, ya martabat yang kedua azannu widukhulihi bil ijtihad, yaitu dia sangka dengan ya persangkaannya ini dengan masuknya tuh waktu dengan ijtihad dia ya gitu. Yuridu minal Qur'an biwirdin, ya bukan yuridu, biwirdin minal Qur'ani, yaitu dengan wiridan ya Al-Qur'an. Nah, ini latihan orang yang biasa tukang zikir lah, kan zikir baca Quran. Nah, itu bisa nentuin waktu. Karena apa? Dia biasanya kalau dia habis baca surat ini atau juga satu juz berapa juz, nah berarti udah masuk waktu dan nih biasanya tuh ya kalau baca ini biasanya ukurannya setengah jam ya atau 1 jam gitu ya. Jadi kalau nentuin waktu maghrib bisa dah ya, kan biasa kita ya wiridan dan nih biasanya ya kalau nggak ada jam tuh ya dulu kan nggak ada jam ya gitu ya. Nah, kita nentuin jam berapa nih udah. Nah, kita biasanya kalau ya kita ngaji, kita baca Quran atau kita sholat, biasanya gua kalau udah sholat sekian segini udah masuk waktu bisa, itu udah tajribah gitu ya, udah latihan gitu bisa gitu ya. Memang nanti di akhir zaman tuh ya alokasinya yang matahari terbalik tuh ya, matahari itu nanti terbit dari barat ya setengah hari tuh, itu jam kacau semua ya. Nggak ada jam lagi dah. Karena apa? Matahari atau dari sono? Iya sono. Ya, itu dia terus tuh. Ya, itu ya matahari itu terbit nih pagi-pagi di sana. Terus nyampe zuhur sono, balik lagi. Nggak terus ke sono enggak. Ya, balik lagi sono. Nah, itu kacau udah jam. Ya, udah nggak ada. Ya nanti penentuan begitu ya orang-orang yang ya punya apa tuh ya punya zikir punya apa tuh yang biasa dia tahu nih jam nih udah nih biasa gua habis bayang ini habis ini gini, nah udah masuk waktu bisa taruh itu ya Bapak Isya udah begini dilihat tuh ya cuaca atau apa, wah ini ya biasa udah subuh gitu ya itu. Karena nanti tuh nggak ada jam nggak berlaku lagi udah itu ya kacau udah itu ya. Nah, karena mataharinya udah berubah gitu itunya. Nah, gitunya. Jadi martabat yang kedua gitu. Nah, itu kita dengan yad ya biwurdil Quran, au darsin atau belajar, au mutalaati ilmin atau kita mutalaah ya, baca buku tuh, baca ilmu, au nahwi zalika atau juga kahiyatotin seperti dijahit. Itu gua kalau udah dapat skudi ini biasa udah lohor. Gitu. Gitu kan. Iya, kalau jahit kan gitu. Ya, biasanya gua kalau udah dapat skudi, nah lohor dah tuh, jahit itu. Nah, udah sembayang dah. Itu kan dengan ya jalan tajribat tuh ijtihad dia gitu ya, tatin. Wasautu dekin atau suara ayam. Ya, ayam keruyuk tuh. Nah, itu biasa tuh. Ya, dulu. Ya, itu masih terlatih dulu, masih benar. Kalau sekarang udah ngaco. Ya, jam 10 aja keruyuk. Itu ya karena orangnya juga kacau juga gitu ya. Sekarang udah orangnya pada kacau, semua kacau udah gitu ya. Nah gitu ya. Nah, anjing sama kucing sekarang udah jadi teman. Iya, kalau dulu kan orang kata lu kayak anjing sama kucing berantem mulu gitu ya, nggak boleh ketemu. Iya, nah sekarang udah biasa ya. Kucing sama tikus ya iya dimakan aja bersama. Iya, kenapa ya orangnya udah apa? Ya kita ini udah kacau gitu. Jadi ini ngikutin. Itu ya. Itu alokasi tuh begitu aja gitu. Ya. Gitu. Nah kayak dulu kan zaman baru-baru Nabi Adam turun kan nggak ada binatang buas.
Kagak ada tuh macan, buaya, singa apa aja semua tuh nggak ada yang buas, enggak. Ya, biasa aja ngumpul sama orang apa gitu. Ya, kayak kucing aja kayak gitu nah itu. Nah, itu kan mulai dibuas ngapa? Setelah Qabil sama Habil berantem bunuh, kata macan tuh. Nah, dia aja berantem terus turuan, dia kan saudaranya, temennya satu bangsa dibunuh. Nah, bagaimana kita nanti? Ya, nyambukan. Iya, bukan saudaranya, bukan bangsanya, bisa kita ini. Bungu, kabur tuh pada. Macan dia itu ada buas dah tuh, macam-macam dah tuh, ya gajah apa semua itu. Tadi sih kumpul aja nggak apa-apa, gitu. Macan sama kambing biasa aja nggak apa-apa, gitu. Nah gitu ya. Nah tuh ya jadi begitu ya suara ayam tuh. Wahwa yakulu pisyahihi, ayam tuh berkokok bersuara dalam suaranya tuh berbilang bagaimana tuh kata ayam? Ya ghafiluna. Hei orang yang lalai, uzkurullah, ya ingatlah kamu kepada Allah, tuh ya, itu kata ayam, gitu ya. Jadi ayam tuh bilang kukuruyuk, hei orang yang lalai, gitu ya, bangunlah kamu ingat Allah, ya. Kalau dulu kan jam 12-an ke sono, ya begitu jam 12-an tuh ayam, ya tidurnya di puunan, bluk kayak keruyuk. Kasih keruyuk 2-3 kali udah diem, ya entar keruyuk lagi jam 1 gitu ya, jam 2 itu kan bangunin itu jam 2 dan jam 3, nah dekat subuh, nah baru dah tuh gencer ya keruyuk gitu, diem udah habis itu ya, udah subuh udah siang ya, itu yang Ghafil dah tuh gitu ya. Nah tuh ya kata ayam tuh gitu ya. Wa yusannu iktinauhu, sunat tuh miara ayam, ya itu ya sunat miara ayam tuh ya gitu ya, ayam jago, ya sunat tuh ya buat dikeruyuk, ya apalagi ayam putih tuh katanya gitu ya. Nah itu ya li khabarin fihi karena ada hadis, wama ya gitu ya karena hadis tuh ya. Nah ya karena ada hadis tuh Nabi kan piara ayam juga tuh ya, Nabi ada ayamnya tuh yang dinamain ayam Nabi tuh namanya Abu Nabhan ya, bapak yang tukang bangunin orang ya itu ya, Abu Nabhan dinamain nama Nabi, ayam putih itu ya, itu ayam yang bulunya putih ya, itu dalam kitab apa Hayatul Hayawan ya Imam Ad-Damiri ya bilang tuh ayam putih itu ya itu bisa mencegah daripada ya sihir-sihir itu ya, kalau kita punya tuh kita piara itu ya mencegah tuh sihir-sihir yang ya bakal datang sama kita tuh ya gitu. Nya Muallim Syafi'i Azami ada tuh ayamnya dulu ya dipiara ada gitu ya, nah gitu ya. Nah tuh ya jadi buat apa tuh jaga ayam ya putih gitu ya. Nah tuh ya karena ada hadis itu ya. Wa maknal ijtihad bizalika, pengertian ijtihad dengan itu, wa nahwihi dan sumpamanya kahimarin mujarrobin, seperti himar juga yang dididik tuh ya gitu ya, mujarrab ayyata'ammala fihi, dia itu bisa berpikir ka ayyata'ammala fil hiyatoti ya gitu ya, seperti dia berpikirnya di dalam jahitannya tuh, hal asra'u biha au la, apakah dijahitnya tuh ya cepat apa enggak atau lambat. Nah, jadi kita pikirin ya gitu, umpama dijahit nih biasanya kalau dapat sekudi ya, nah masuk dah tuh waktu ya waktu zuhur gitu umpama, nah sekarang pikirin lagi ya gitu, ini gue jahit kecepatan apa lambatan gitu ya, untuk penentuan yang ya lebih tepat tuh. Wapi azanidik, dan pada azannya tuh ya ayam ya gitu, hal huwa qabla adatihi aula, apa dia keruyuknya tuh pada kebiasaannya atau bukan ya. Jadi kebiasaannya tuh dia keruyuknya udah jam ya 12 ke sana tuh itu, karena ayam Allah tuh berkuyuk kalau udah jam 12. Allah punya ayam, innalillahi dikun ya, ada Nabi tuh Allah punya ayam, ayamnya tuh kepalanya di atas, kakinya di bawah bumi itu. Nah dia tuh setiap apa nyalem gitu bangunin ya, karena aras tuh bergerak ya, nah gitu, nah dikeruyuk, nah ayam bawah nyambutin itu ya,
Itu ya. Nah, jadi kalau ayam tuh keruyuk itu juga harus diperhatiin apakah dia benar pada biasaannya atau enggak gitu ya. Ah, gitu ya. Ayam tuh pidik gitu. Ya. Ini kalau orang-orang dulu tuh banyak ini pada pentakwilannya begitu. Wah, ini kalau ayam ya keruyuk belum jam 12 nih berarti ada ya satu musibah. Itu. Ya, gitu. Ada burung kulit dulu ya. Iya, gitu. Iya, titutit. Ada orangnya mati. Gitu ya. Nah, berarti ya Allah. Wahakaza begitulah. Wala yajuzu ayyusalliya mustanidan lidzalika min ghairi istinaih dijadin bihi, enggak boleh kita sholat tuh karena mengandal istinad tuh ya, berngandal ya yang demikian itu tanpa istihad tuh ya. Jadi istihad juga kalau kita pakai umpama apa nih ke ayam atau kerjaan jahitan atau apa wiridan, nah itu juga jangan ya ngandelin itu, istihad dulu. Nih kita baca wiridan nih kecepatan apa kagak gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya gitu tuh ya, ini dijahidin. Wa makna kaunil ijtihadi murattabatan saniyatan, dan pengertian ijtihad itu martabat yang kedua, annahu in hasalal ilmu bin nafsi, itu kalau dia dapetin ilmu pada dirinya. Au ma fi maknahu, atau pengertiannya minal martabatil ula, dari martabat yang pertama, imtana'a alaihil ijtihadu, maka tercegahlah padanya tuh orang itu ijtihad, li'annahu rubama adahu ila khilafi zalika, ada kemungkinan dia itu melaksanakannya berbeda yang demikian itu katanya ya. Nah, wa in lam yaksulil ilmu, kalau enggak hasil ilmu fi nafsi pada dirinya, pada itu bil fi'li dengan perbuatan, la syai'a mimma fi maknahu, tidak ada artinya, karena lahul ijtihadu ya, enggak ada artinya bagi dia itu ijtihad, walau ma'a imkanil ilmi bin nafsi, sekalipun ada kemungkinan dia punya ilmu ya dengan ya dirinya sendiri tuh, au ikhbari sika, atau dengan berita orang yang dipercaya, au nahwi zalik gitu ya. Wal martabatu salis ya, tingkatan yang ketiga, taklilul mujtahid indal ajzi anil ijtihad. Yang ketiga yaitu ngikutnya tuh orang yang mujtahid ketika lemah untuk ijtihad. Jadi kalau dia udah nggak sanggup untuk ijtihad, yang ngikutlah gitu ya, kepada yang ijtihad. Ma'al qudrah, adapun serta keadaan yang mampu untuk ijtihad, alal ijtihad fala yuqalliduhu, jangan dia taklid, hai sukana ya yasi basi apa ya basiran, sekiranya dia bisa tahu tuh gitu ya. Wa ya basiran tuh ngelihat ya gitu, ditahu dilihat tuh. Wa ammal a'ma, adapun orang yang buta, falahut taklidul mujtahid, kalau dia buta maka boleh dia taklid kepada mujtahid, walau ma'al qudrati alal ijtihad, sekalipun dia sanggup untuk ijtihad karena dia buta nggak lihat tuh, li'an nasa'nahu al ajzu anhu, karena keadaan dia tuh orang yang buta itu dianggap lemah gitu ya. Wabil jumlati, dengan kesimpulan, maratibul waktu salah satu, tingkatan waktu itu ada 3. Al ilmu bin nafsi, pertama tahu ya diri kita tuh pada waktu itu ya, waktunya tuh, wa ma fi maknahu, dalam pengertiannya, wal ijtihad ya. Nah yang kedua ijtihad, wa taklidul mujtahid, dan yang ketiga taklidnya orang yang mujtahid yang udah nggak mampu. Inilah ya tingkatan ya dari ya ijtihad waktu gitu ya, gitu ya, kama fil bajuri ala ibni Qasim ya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Bajuri itu ya, yang di apa tuh ya, yang dikatakan oleh Ibnu Qasim ya, sin mim tuh ya. Jadi ini masalah waktu sholat pada waktunya itu ya, kudu benar-benar udah masuk waktunya, jangan sampai belum masuk waktu ya, ijtihad lah gitu ya, gitu. Meskipun tuh udah ada jadwal tuh dibikinin begitu, nah sekarang kita mau ijtihad nggak apa-apa gitu ya, ini jadwal nih terlalu lambat
ya kelamaan gitu. Nah boleh kita ijtihad ya gitu ya, kayak waktu asar ya udah kesorean tuh ya 3:30 ya waktu asar. Nah boleh kita ijtihad ya dengan jalan ya pengetahuan kita, lihat bayangan kan gitu ya. Nah, itu kan matahari waktu maghrib gitu juga gitu. Orang Muhammadiyah, Ya? orang Muhammadiyah kan waktu subuh di Indonesia dianggap kecepatan. Yang mana? Waktu subuh di Indonesia. Indonesia kecepatan. Iya, subuh. Iya. Dia- lebih lambat, misalnya mereka cepat. Jadi Sekarang kan jam 4 lewat 46 tuh. Jadi mereka jam 4:56. oh ditambahin 10 menit. Iya, jadi iya, jadi dimundurin lagi. Iya, mereka sih Gitu. Itu. Ya biarin tuh ijtihad dia. Enggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa, kita mau ngikutin boleh, kita nggak tahu. Nah itu aja yang ada. Ya, itu. Ya, itu waktu subuh doangan kan dia. Subuh doang. Iya, itu. Ya, karena dia berdasarkan tuh waktu subuh itu waktu ispar. Iya. Ya, waktu udah remeng-remeng. Itu, ya, waktu remeng-remeng. Itu. Ya bahkan kan kalau menurut jadwal apa tuh? Ya, jadwal Surabaya, waktu Surabaya itu kan subuh dia jam 20 ya, 25 kalau nggak salah. Ya. Itu. Ya, karena ke kita nih jam 4.40 ya udah masuk. Gitu. Kita kan jam 4.45, 45 gitu, jam 4.45. Ya, kalau menurut tuh jadwal dari Surabaya itu ya kita karena jarak tuh beda waktu dari Surabaya itu 24 menit. Itu ya, 24 menit. Berarti kalau 40 di sana dia 18 kan? Ya, 18 menit gitu ya. Itu ya jam 4.18 menit tuh ya Surabaya udah subuh gitu ya. Nah kalau dimundurin lagi 10 menit itu udah berarti udah ispar, hampir lagi daerah timur kan? Gitu ya. Kayak Muhammadiyah kan pusatnya di mana? Di Solo di apa? Ya? Jogja ya? Iya, di Jogja. Ya itu ya. Di sana udah ispar tuh. Ya. Soalnya kalau jam apa tuh? Dia berarti kan jam 5 kurang 5 menit. Kalau tambahin 10 menit, ya 45 tambahin 10 menit, jam 5 5 menit jam 5 kurang 5 menit. Itu kalau waktu di Surabaya tuh udah terang-terang tuh. Udah ispar. Gitu. Jadi pakai tuh hadis itu. Ya, jadi dimundurin. Itu, ya soalnya emang tuh ada waktu itu subuh kan ada yang taglis. Taglis tuh artinya masih gelap. Begitu. Ya, ada juga ya ispar. Ya, ispar tuh udah remeng-remeng gitu. Ya. Ya, gitu. Jadi dia pakai tuh yang pakai ispar gitu, ya. Gitu, ya. Ya balat padahal tuh jam 4.18 menit tuh, ya. Nah, dia udah subuh Surabaya. Itu. Nah, kalau dia di Jogja, ya itu kan bedanya dari Surabaya ke itu kan paling 2 menit. Gitu, ya. 2 menit. Itu. Jadi kalau di 18 dia udah 20. Itu. Nah, kalau dimundurin sampai 50 ya. Sudah 40 menit kan? Ya, iya. Nah, kalau subuh waktunya kan ya 80 menit. Nah, kalau umpama jam 4.20 ya, jam 5.20 udah sejam kan? 5:30 habis sudah. Waktu bagi dia. Gitu, ya bagi Surabaya tuh. Gitu, ya 5:30 udah. Emang kalau lagi waktu cuaca lagi begini terang, itu jam 5 ya 10 menit itu udah di sana tuh udah terang banget. Udah sinar merah. Itu, ya. Sinar merah tuh udah ya kalau lagi cuaca kayak gini nih lagi nggak mendung, ya, terang gitu. Udah terang banget itu. Jam 5 menit tuh. Itu udah terang tuh. Ya. Karena matahari tuh nanti tulu ya terbit. Nah, begitu terbit 10 menit dari terbit keluar sinar ya merah. Itu. Nah, baru keluar mataharinya gitu. Ya. Gitu. Ya. Hanya jam 5:30 tuh bagi Surabaya udah habis waktu di subuh gitu ya. Nah, kalau kita belum kan ya karena kita jam 5 ya jam 6 kurang seperempat tuh baru 1 jam. Kita nyampe jam 6 dah. Ya, jam 6 habis waktu subuh gitu ya. Karena 24 menit. Hanya juga ada juga perubahannya tuh ya. Waktu itu antara jarak Jakarta ya Surabaya Jakarta itu bukannya lagi 24.
dia dengan jadwal kalender yang baru nih, dan baru itu teman ya 22 dikurangin 2 menit sudah itu ya. Itu ya. Jadi nggak lagi tuh itu. Jadi perubahan juga di waktu dia ya di Surabaya gitu juga. Jadi yang tadinya tuh jam 8 18, jadi jam 4.18 jadi jam 4.16 gitu ya. Nah, itu tuh udah perubahan itu hanya gitu ya. NTT itu masuk sekolah aja udah 5:30 udah masuk sekolah. Nah, iya dia udah terang. Iya kan dia bagian timur ya. Iya, lebih dulu sejam kan. WD-nya mau kita Jakarta. 2 jam ya. Nah, iya, apalagi 2 jam. Nah, kita jam 6 ya, dia udah jam 8. Iya, nah di jam 6 ya kita baru jam 4. Iya, itu biarin dah waktunya. Itu ya. Hanya kalau orang-orang yang meneliti waktu gitu nggak mau sampai ketinggalan ya waktu fadilah. Ya, waktu-waktu untuk ya waktu fadilah tuh ya untuk sholat itu ya gitu apalagi ya maghrib gitu sekarang nih ya gitu ya atau asar tuh ya asar terlalu sore kayaknya kita tuh dari jadwal itu kan udah 25 tuh jam 4 jam 3.25 itu kayaknya terlalu sore baru kita jam jam 4 kurang seperempat aja udah redup matahari ya udah gelap ya harusnya baru setengah jam kan masih cerah tuh gitu ya jangan karena keadaan yang masih terang gitu ya itu nah, ya. Jadi ya kalau yang jam ya jam asar nih jam 4.25 tuh jam 4 dia setengah 4 itu jam 3.25 atau setengah 4 itu pakai ya mazhab Hanafi itu iya kalau mazhab Syafi'i enggak ya kalau mazhab Syafi'i itu jam 3 udah dasar gitu ya pakai mazhab Hanafi itu ya setengah 4 baru masuk waktu asar gitu ya hari dah gitu. Nah, nyampein dulu ya nanti terusin wal khamis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu taala wa daman nafa bilum bidaraini amin. Qala ya halaman 82 ya. Babu pada ilil fuqara. Ya. Ini bab ya menyatakan tentang keutamaan orang fakir. Ya enak nih buat hiburan kita. Ya, gitu ya. Jadi kita enggak gerutu senang lah. Ya, lagi miskin, lagi fakir, ya enggak punya duit. Nah, ini dia nih babnya. Enak anteng jadinya. Iya. Kalau kagak nih kita gue ini kan. Iya, puyeng. Gitu. Mana nih? Qala al-Faqihu, kata al-Faqih Abu Lis As-Samarqandi, haddatsana Abu Bakrin Al-Jurjani, qala haddatsana Ahmad bin Abdullah an Salim bin Abi Salim an Jari an Kharijah bin Mas'ab an Zaid bin Aslam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ya kata ya Malik ya kata Anas bin Malik radhiyallahu an ya qala kata Malik nih bu'isal fuqara'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulan ya atau juga bahasa ya ba'asal fuqara'u ila Rasulullah telah mengutus nih orang-orang fakir kepada Rasulullah ya seorang utusan ya jadi orang miskin nih bikin ya dia grup dia dan nih duluan orang miskin nah kirim tuh ada seorang ya pergi ke Rasulullah tidak lu sunuk Rasulullah apaan tuh pakola ya kata dia tuh nih utusan ya Rasulullah ya gitu aja Rasulullah ini rasulul fuqara ilaika saya ini utusan orang-orang miskin orang fakir
Faqala jawab Nabi, marhaban bika, selamat datang kamu. Oh ya, Nabi sambut tuh orang miskin, yang fakir. Wa biman jita min indihim, ya, dengan orang-orang yang datang dari sisi kamu, dari mereka, ya. Nah, jita, ya, min indi kaumin, ya, saya datang dari satu kaum, ya, ahabbuhumullahu, yang mereka itu kaum cinta kepada Allah, ya, gitu ya. Qala, ya, dibilang, ya Rasulullah, ya, ai Rasulullah, yaqulul fuqara, orang-orang miskin bilang, innal agniya'a qad zahabu bil khairi kullihi, ya, sungguhnya orang-orang kaya mereka itu, ya, telah pergi dengan kebaikan-kebaikan, ya, orang kaya tuh dia pergi, ya, katanya bawa kebaikan-kebaikan yang banyak, ya, gitu, ya. Wahum yahujuna, mereka bisa pergi haji karena punya duit, orang kaya, ya. Nah, kita yang miskin bisa enggak kan? Wala naqdiru alaihi, kami yang miskin nih enggak bisa pergi haji. Gitu ya, ngeliatin doangan. Gitu ya. Nah, wa yatasaddaquna, ya, mereka tuh orang-orang kaya bersedekah. Wala naqdiru alaihi, kami enggak bisa sedekah. Oh, ya, enak kan jadi orang kaya? Ya, iya. Nah, wa iza maradu, ya, wa asu, ya, bibu isu bipadli amwalihim zuhran, ya, apabila tuh, ya, maradu, mereka itu, ya, mereka sakit, gitu ya, ya, bu isu, ya, mereka utus bipadli amwalihim, yaitu dengan, ya, gitu ya, dengan kelebihan harta mereka, zuhran, ya, yang mereka simpan tuh, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi jawab nih, ya, jadi orang miskin tuh lagi ngeluh, ya, dia irian sama orang kaya nih, gitu, ya Rasulullah, ya, kami ini orang-orang miskin, gitu, ya, ngapain mang, gitu, karena orang kaya enak banget, tidak pada pergi enak, dia pergi haji, dia bisa sedekah, gitu, ya, kalau mereka sakit, mereka juga punya simpenan, kan gitu, ya, enak kan? Enak, gitu, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab Rasulullah, ya, balagha anni, ya, galagha anil fuqara'u annaman sabara minkum wa hatasaba falahu salasu khisalin. Kata Nabi, telah sampai berita kepada saya, ya, gitu, al fuqara'u, orang-orang fakir, ya, annaman sabara minkum, bahwa seorang yang sabar di antara kamu, wahtasaba, dan dia ikhlas, falahu salasu khisalin, maka dia orang fakir itu, ya, mendapatkan 3 macam nih. Laisa lil agniya'i minha, yang orang miskin orang kaya enggak dapatin sayun sedikit pun, gitu. Jadi kalau orang miskin nih, ya, dia sabar, dia ikhlas, ya, dengan kemiskinannya. Nah, gitu, kata Nabi, dia dapetin nih 3 macam yang orang kaya nggak bisa dapetin. Mana tuh? Al-khoslatul ula, ya, al-khoslatul wahidatu. Pertama, ya, inna fil jannati ghurapan, ya, min ghurpatan, ya, min yakuti hamrat, yakutati hamra, yunzaru ilaiha, atau yanzuru ilaiha ahlul jannah, kama yanzuru ahlud dunya ilan nujumi, la yadkhuluha, ya, illa nabiyun fakirun au syahidun fakirun au mu'minun fakirun. Itu, ya. Nah, satu tuh yang orang fakir nih, dia itu, ya, dia, ya, apa tuh, sabar dan dia ikhlas, itu kata Nabi, ya, dia bakal dapetin nih. Salah satunya apa, ya, Nabi kata inna fil jannati ghurfatan,
di sorga itu nanti ada satu kamar yang Allah bikin dari permata yang merah. Yanzuru ilaiha ahlul jannah. Semua orang sorga itu nanti memandangnya tuh, ngelihatnya tuh kamar, ya, gitu, ya, gitu ahli jannah. Kama yanzuru ahlud dunya ilan nujum, sama seperti orang dunia ngeliatin bintang. Kita lagi liatin bintang gunung atas. Nanti orang sorga ngeliatin tuh kamar, cakep banget, ya, dari permata yang merah dibuat sama Allah tuh, ya, mengkilau lah, cakep banget, gitu, ya. Nah, la yadkhuluha, nggak masuk tuh ke kamar itu tuh Gurab, ya, illa nabiyun fakirun, kecuali nabi yang miskin, ya. Nabi yang miskin, nabi yang kaya enggak. Sulaiman. Itu, ya, nabi yang miskin tuh yang masuk. Au syahidun fakirun, atau yang masuk di situ orang mati syahid yang miskin, ya, dia mati syahid dalam keadaan miskin, gitu, ya. Nah, gitu, ya, itu fakirun. Au mukminun fakirun, nabi kata, atau orang mukmin yang miskin tadi yang fakir. Gitu tuh nabi kata, udah lu kan orang pada miskin, udah nanti tuh dapat tuh ada kamar Allah bikinin, ya, yang begitu bagus, ya, dari permata yang merah tuh, lu bakal masuk situ. Ini lu biar pada ikhlas, ya, biar pada, ya, sabar gitu, ya. Tuh nabi bilang satu tuh gitu. Wasani yang kedua nih yang bakal kamu dapetin, ya dukhulul faqiru fuqara'u al jannata qoblal agniya binisbi yaumin. Ya, kata Nabi yang kedua, orang fakir tuh dia masuk ke sorga sebelum dari orang kaya setengah hari. Ya, gitu. Wa huwa miqdaru khamsu mi'ati amin, yaitu yang dibilang tuh setengah hari itu kadarnya 500 tahun. Tuh, ya, karena hari akhirat, hari sono udah satu hari 1000 tahun di dunia tuh. Enak kan lo? Orang kaya belum masuk, lu udah pada enak gitu, ya. Gitu 1000 tahun tuh. Ya tamat ta'u nafiha, ya, mereka tuh orang fakir tuh bersenang-senang tuh, ya, di sorga. Hai susa'u, ya, yang apa aja yang dia inginkan, gitu. Wa yadkhulu Sulaimanu bin Daud alaihi wasallam jannata, ya, masuk tuh Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam ke sorga bi adadi dukhulil anbiya alaihi salatu wasalam, yaitu dengan bilangan ba'da, ya, bukannya jadi ba'da, sesudah masuknya para anbiya alaihi salatu wasalam tuh bi arba'ina aman, ya, 40 tahun. Nanti Nabi Sulaiman tuh udah nabi-nabi yang lain yang miskin udah pada masuk, Nabi Sulaiman tuh di belakangan, udah nabi yang lain udah masuk, dia baru masuk tuh sekitar 40 tahun. Ya, 40 tahun ya berarti berapa ribu? Iya, itu kan satu hari aja. Iya, 1000 tahun. Nah, kalau 4 tahun, 4000 tahun, ya, 40 tahun. Ya lama dah. Itu, ya. Nah, kenapa tuh di belakangan? Bisa babil mulki allazi a'tahullahu, ya, dengan disebabkan karena kerajaan yang dimilikin, yang Allah kasih kepada dia tuh, ya. Nah, itu kata Nabi itu, ya, Nabi Sulaiman jadi belakangan 4000 tahun, ya, itu, ya. Nah, 40 tahun baru dia masuk surga tuh, ya. Nah, itu udah nabi-nabi yang lain tuh. Al-khoslatu salisa, ya, bagian yang ketiga nih. Iza qalal faqiru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mukhlisan wa yaqulul ghaniyyu, ya, mislahu bidzalika mukhlisan lam yalhaqil ghaniyul faqira wa in anfaqal ghaniyyu ma'aha asyaratu alafi dirhamin, gitu, ya. Nah, yang ketiga, orang miskin tuh, orang fakir, apabila dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dibacanya ikhlas. Dan orang kaya
ya berkata juga, baca juga seperti itu, ikhlas juga dibacanya. Itu lam yulqikil ghaniyul faqira. Orang kaya nggak bisa ya nggak bisa bergabung ya, ilhaq tuh bergabung dengan orang fakir, artinya nggak bisa disamain sama orang fakir. Katanya wa in atfaqal ghaniyyu ma'aha, sekalipun orang kaya menginfakkan tuh ya gitu ya hartanya tuh gitu asratu alafi dinarin 10.000 dirham, asfabu ya asratu alafi dirhamin 10.000 dirham, itu nggak ketebus gitu ya. Jadi pahalanya lebih banyak orang fakir daripada orang kaya, kalipun dia tambahin tuh dengan ya infaknya ya 10.000 ya dirham tuh ya, masih tetap orang kaya. Wa kadzalika a'malul birri kullahu, begitu juga seluruh kerjaan kebaikan tuh ya yang dikerjakan ya oleh orang fakir. Faraja'a ilaihimur rasul ya, maka kembalilah ya kepada mereka tuh rasul ya, rasul lah ya, tinggal fa akhbarahum bizalika, maka nabi kasih tahu tuh, maka dia tuh kasih tahu mereka tuh bizalika. Faqalu, maka mereka bilang radina ya rabbi wa radina ya rabbi, kami redha ya Allah, kami redha ya Allah, katanya tuh ya. Ila hadisin ya gitu ya. Radina billah, radina ya rabbi, ridina billah tuh ya. Jadi orang fakir begitu dibilangin ya, jadi digilang dah ya, saya terima, saya redha ya Allah, saya redha, saya ini dijadikan orang fakir itu tuh ya. Tuh untungannya orang kafir, tapi nggak enak juga ya. Ya nggak enak juga. Anas bin Malik tuh waktu dibilang begini, dibilang ya Rob jadiin saya orang kaya. Gitu. Dimintanya orang kaya juga tuh. Ya, padahal udah dibilangin enak ini. Anas bin Malik itu jadiin saya ya orang kaya. Emang enakan kaya juga kan? Nggak bisa dibohongin. Ya. Ya, lain rasanya kan. Gitu ya, beda dah ya. Ini orang kaya orang miskin jadi samain udah ya, gitu ya, lain dah ya, gitu. Nah, ya meskipun di sana beda ya, tapi di sini kan gitu ya. Nah, itu ya. Nah, gitu ya. Qala hadatsana Muhammad bin Fadl, qala hadatsana Muhammad bin Ja'far, qala hadatsana Ibrahim bin Yusuf, qala hadatsani Yahya bin Sulaiman an Imran ya ibnu Muslim qala balagani, bilang dia telah sampai berita kepada saya anna Abuzar ya, bahwa Abu Zar tuh qala Abu Zar bilang ausani khalilin bisab'in, telah wasiat kepada saya kekasih saya Rasulullah SAW dengan 7 macam ini ya. Kata Abu Zar, saya diwasiatin sama Nabi ini 7 macam gitu ya. Lam atrukuhunna wala atrukuhunna ya, tidak saya tinggalkan dan juga enggak saya tinggalkan yang 7 macam ini. Apaan tuh? Ausani, pertama Rasulullah wasiatin saya bihubbil masakin ya, cinta kepada orang miskin gitu ya. Wadunu minhum, dan dekat kepada orang miskin ya, nggak ketularan sih itu. Itu wa in anzara ila man huwa asfala minhu ya gitu. Dan wasiat Nabi lagi, hendaklah kamu memandang orang yang lebih bawah dari kamu. Namun ini wala anzuru ila man huwa fauqi, jangan lihat orang yang lebih atas. Gitu Rasulullah ya, ini urusan dunia. Jadi urusan dunia tuh kita ngelihatnya ke bawah, jangan lihat ngatas ya. Kalau lihat ngatas pusing gitu ya. Nah gitu ya, fauqi waan ya asilu ya rahimi, Nabi pesan ya apa tuh, hubungin ya silaturahim. Wa in ya adbarta ya wa qata'ta, sekalipun tuh rahim itu berpaling dari kamu dan dia putusin ya silaturahim, tetap kamu harus sambung
ya kita nyambungin, dia tetap aja cuekin itu ya, tetap tuh. Wa an astaghfira min qauli la ilaha la haula wala quwata illa billah. Dan Nabi pesan lagi ya, nah, Abu Dzar itu ya banyakin baca la haula wala quwata illa billah. Fa innaha min kunuzil birri, karena la haula wala quwata itu termasuk gudang kebaikan. Wa alla as'alan nas ya itu sayan, dan Nabi pesan lagi jangan minta kepada orang itu ya, tuh pesan Nabi. Nah wa alla akhafa billahi laumalatalaim, dan jangan takut karena Allah karena celaan-celaan orang yang mencela ya. Jadi kalau kita tuh takut pada Allah itu jangan takut ya dicela orang. Wa an aku lal haqqa, dan hendaklah saya ya berkata yang benar. Wa in kana murran, sekalipun pahit gitu ya. Nah wa kana Abu Dzar radhiyallahu an iza saqata min yadihi sautahu yakrahu ayyakula ya li ahadina ya walini bihadza ya walini ya gawi hadzal isnad ya gitu. Nah adalah Abu Dzar radhiyallahu an apabila jatuh di punya ya pecutnya tuh dari tangannya itu yakrahu ayyakula, dia enggak mau bilang ya ke ali ahadin ya kepada orang lain, kepada seseorang dibilang nawilanihi, berikanlah saya. Enggak tuh ya. Jadi Abu Dzar tuh kalau dipegang pecut apa jatuh ya dia enggak bilang ambilin gue tuh, kagak, nggak mau, ya diambil sendiri gitu ya. Nah inilah ya, karena pesan Nabi itu jangan minta ya sesuatu kepada orang lain tuh gitu ya. Nah gitu ya. Wa alla as'alanna syai'an ya. Jadi Nabi pesan jangan saya minta kepada orang sesuatu tuh ya. Jadi ya jatuh tuh dipunya pecutnya, dia nggak mau bilang sama orang ambilin saya gitu ya. Nah wa bihadzal isnad qala haddatsana Ibrahim sampai sini dah ya. Dengan sanad ini maka berkata ya la haddatsana Ibrahim qala haddatsana ini. Do besok malam bawa aja kitab itu ya. Kali ntar kita baca Yasin Fadilah, ya, nanti ada waktu sisa waktu kita baca ya ratib tuh ya. Bawa aja kitab ratibnya ya. Jangan enggak bawa.